Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Yang sangat saya muliakan Pak Kiai kita Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri MPD, yang saya muliakan Ibu Wazir dan para staf administrasi SPS UPI. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat memenuhi undangan dari SPS untuk pengajian rutin 2 minggu sekali. Kita pengajian 2 minggu sekali, juga kita berselang-seling dengan olahraga. Minggu ini pengajian, minggu depan olahraga, minggu depannya lagi pengajian. Kita dawamkan, kita lakukan setiap 2 minggu sekali pengajian. Untuk apa? Ini dalam upaya untuk memelihara keimanan kita, karena iman harus dipelihara, apalagi di akhir zaman. Hari ini iman, besok bisa dicabut iman, dan itu yang kita khawatirkan. Karena kalau sudah tidak ada iman, maka kita akan sangat celaka. Sebagaimana firman Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita pelihara iman kita. Dengan iman ini insya Allah akan tercermin nanti diwujudkan dalam amal soleh. Salah satu amal soleh yaitu kita bekerja karena Allah. Kita beraktivitas karena Allah, sehingga pekerjaan kita sehari-hari itu dicatat sebagai ibadah. Yang bekerja di SPS ini akan dicatat sebagai ibadah, dan itulah yang akan bekal kita di akhirat. Melalui kegiatan ini kita berharap Pak Kiai memberikan siraman rohani. Kita berharap iman kita tetap terjaga. Itu saja mungkin pengantar dari kami. Semoga Allah meridhoinya. Itu kami persilahkan Pak Al-Mukarram, Pak Kiai Sofyan untuk memberikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Dengan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan hatur nuhun, terima kasih yang tiada terhingga kepada Pak Direktur yang insya Allah dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ibu Wadir juga sama-sama, juga semua yang menjadi insan-insan pilihan di SPS ini selalu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau setiap lembaga mengadakan ini, mungkin akan berkahnya lain. Kalau ini berkahnya berkah untuk di SPS, kalau di fakultas lain juga ada, nanti sampai SAUPI mungkin hari Jumat itu hari untuk menyambut keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan nanti lembaga-lembaga lain juga mengikuti. Menurut pendengar saya belum pernah dengar nih, atau melihat ada laporan YouTube gitu ya dari Fakultas Anu gitu, ataupun dari Anu, ataupun dari mana gitu. Kelihatannya yang sering saya lihat dari SPS. Mudah-mudahan SPS ini jadi imam. Memang imamnya imamnya kecerdasan, keilmuan ya, itu adalah di SPS. Maka di sini telah menyeimbangkan antara pikir dan zikir dan ikhtiar. Pikirnya itu ilmu gitu ya, zikirnya itu iman, qalbu, dan ikhtiarnya itu ya semua menjadi wajib untuk melakukan apapun yang dapat melahirkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menyambut datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya dikontak oleh Pak Direktur, saya berpikir apa ini tema-tema yang harus disajikan di pagi hari ini. Kemudian setelah saya berbincang-bincang ini, kan tahun baru Islam, kali nanti ada ini. Tahun baru Islam itu tahun baru yang dilupakan oleh umat Islam. Dan biasanya umat itu ingatnya hanya tanggal-tanggal, bulan-bulan di bulan Ramadan, kenangan Lebaran. Kalau di bulan-bulan biasa, normal-normal saja gitu. Bahkan kalau ditanya sekarang bulan apa sekarang? Sekarang bulan apa? Masih ingat bulan Maret. Bulan berapa Maret? Bulan pertama memang. Kadang-kadang suka lupa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bulan 1 tahun 12 bulan. Di 12 bulan. Dan menciptakannya saat Allah menciptakan langit dan bumi itu. Begitu bumi dan langit diciptakan juga diciptakan tentang umur tahun berapa bulan. Dan alhamdulillah sampai kapanpun setahun itu 12 bulan. Tapi ingat, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. 1 bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, dan keempatnya adalah bulan Rajab. Nah ini bulan sebetulnya Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu bulan yang dimuliakan. Kalau beramal di 4 bulan tadi, ya, pahalanya itu berlipat-lipat. Termasuk kalau berbuat salah. Kalau berbuat salah, siksanya pun berlipat-lipat. Maka dengan adanya penjelasan itu, di dalam Al-Quran disebutkan jangan mendolimi diri sendiri. Misalnya berbohong kan mendolimi diri sendiri.
sholat ditinggalkan, diajak sholat kalau hari-hari ngarokok misal gitu ya. Nah ini mendolimi diri sendiri. Bukan mendolimi orang lain, dirinya sendiri yang akan tercemplung dalam hal yang kurang menguntungkan. Nah jadi 4 bulan, ingat 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Makanya haji itu di bulan itu. Kenapa? Karena di bulan itu untuk tidak boleh ada perangan. Tidak ada perang, tidak ada segala macam yang menghalangi pada haji. Allah yang menciptakannya. Nah ini sekarang masih ada jemaah haji yang belum sampai pulang. Baru ada yang ke Madinah dan sebentar lagi akan pulang semuanya. Dan insya Allah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang dibaca tadi surat Al-Baqarah ayat 218. Karena tadi pengajian ini hakikatnya untuk merawat keimanan. Kalau kata Rasul, iman itu yajid wa yankus. Yajid suka bertambah, wa yankus suka berkurang. Kalau sedang semangat ke kantor tepat waktu, imannya sedang bagus gitu. Kalau kurang bagus, ada berkumandang gitu di Al-Qur'an, ngetiklah terus gitu tak. Padahal ngetik lagi kebiasaan, tapi pelan-pelan sedang terganggu imannya. Tapi jangan sekali-kali menegur begini, ada yang ngetik, kumanya iman teh mundur wae maaf. Jangan. Kenapa? Karena mungkin sedang asik dengan keasikannya itu. Tapi sekurang-kurangnya diri sendiri, apalagi kalau saya lihat Pak Direktur itu selalu itu di barisan paling depan. Dan biasanya ya orang-orang yang memperhatikan waktu itu ya semuanya untuk menjaga agar tidak termasuk orang-orang yang yusrin. Tadi dikemukakan ayatnya wal asri innal insana lafi khusrin. Yusrin ya, kecuali illal ladzina amanu terus wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah itulah jadi sangat indah sebenarnya hidup ini bila dibagi dengan ilmu-ilmu agama. Kalau tanpa ilmu agama kering, gitu. Kering sekering-keringnya. Tapi kalau dengan ilmu agama, insya Allah ada perasaan ingin pulang dengan baik, gitu ya, pulang ke rahmat Allah dengan husnul khatimah. Itu semuanya. Ujung akhirnya hidup jor-joran ini pulang ke akhirat. Makanya bahasanya pulang, bukan mati. Kalau mati mengerikan. Kalau pulang mah ya namanya nggak sedang piknik ini, kan kalau pulang itu. Kalau piknik pulang bawa apa? Sekarang orang mereka hertam. Hai pengajian aturannya gitu ya itu luar biasa. Ayat yang dibaca tadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan berjihad. Tapi kata kuncinya fisabilillah, di jalan Allah. Kemudian ke situ ulaika yarjuna rahmatallah, mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Maka Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Maka orang itu akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi di sini diungkap ya sekaitan dengan tahun baru Islam. Pertama di dalam tahun Islam selalu diungkap tiga kata itu. 1 iman, 2 hijrah, 3 jihad. 3 itu. Di iman itu yakin, seyakin-yakinnya, sepercaya-percayanya, sedalam-dalamnya. Dan orang yang beriman itu orang yang selalu mengucapkan saya percaya kepada Allah, tapi diiringi dengan hatinya. Di tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi dikuatkan dengan hati, yakin hati itu ya. Kalau mau tahajud malam, bro, gitu. Suka ada perasaan takut nggak mau ke air? Ada perasaan takut? Ada. Normal itu. Kenapa? Karena Allah berikan itu rasa takut itu. Jadi kalau ada orang yang tidak merasa takut itu belum normal, gitu ya. Takut ini kan ada bujang sebelum kawin takut tidak laku, terus laku takut itu tidak punya anak, terus takut itu tidak pernah berhenti. Nah makanya ketika kita takut artinya sedang diuji oleh Allah. Makanya kalau takut ke air ini takut aja juri, benar nggak ada jadi itu, tapi nggak kelihatan, memang juri nggak ada. Nah kata Rasulullah supaya kita kuat masuk masih aja ada doanya. Allahumma inni
A'udzubika minal khusyuk. Apa katanya? Jadi itu doa yang dicontohkan Rasul. Di kalau masuk WC toiletnya itu baca doa itu. Jadi jangan sampai blus nanti jangan-jangan setan di situ sedang anu gitu. Tapi kalau ada baca dulu sebelum toilet kita masuki ya, Allahumma inni a'udzubika minal khusyuk. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Dan cirinya kalau di ayat, kalau ada yang di ayat mama, gue nguper kamu tinggal naon deh. Kata orang lain, jangan itu kumaha berarti kan beres. Jangan-jangan sedang main-main dengan setan. Makanya dengan doa tadi, insya Allah jadi sepenuhnya aja. Kenapa? Karena memang kita hidup bukan di situ. Tapi di situ juga harus ada peluang kesempatan di situ. Yang dilupakan yang pertama aman. Jadi aman itu beriman. Nah sekarang sedang duduk, merasa nggak sedang dilihat oleh Allah, atau sedang dipandang oleh Pak Detektor itu. Nah kalau sedang merasa dilihat oleh Allah udah aman. Di mana-mana gitu. Bahkan kalau ada rasa takut ya, misalnya takut, baca itu amantu billahi wa rasulih. Misalnya kalau kok masih kok takut ada apa ini? Tapi jangan keras-keras, ada amantu billahi wa rasuli. Artinya aku hanya beriman kepadamu ya Allah, bukan ke setan yang aku takuti, dan kepada Rasul. Nah gitu. Nanti coba kalau sekali-kali ada rasa takut ya, takut nggak bawa SIM gitu ya, ini sedang bawa mobil nggak bawa SIM. Amantu billahi wa rasuli. Ada diperiksa polisi langsung. Pernah soalnya pada waktu itu ada razia di situ. Begitu di stop itu dibuka jendelanya. Assalamualaikum, wassalamualaikum polisi. Bapak terus. Oh murid kita itu, murid kita jadi polisi, terus diajarkan gitu. Sebelumnya kita baca amantu billahi wa rasuli. Nah polisi manusia kita iman ke Allah lancar. Jadi memang semua selalu menggantungkan diri kepada Allah, termasuk amun anu ngari hutang katanya. Amantu billahi bayar hutang. Kita pola bubut kuning katakan ya. Kenapa beriman kepada Allah gak bayar maksudnya gitu, bukan berarti saling bertang. Nah jadi konteks iman, keyakinan itu luar biasa dan itu menjadi dasar. Kalau kata Pak itu tadi kerjaannya harus jadi ibadah. Kalau nggak jadi ibadah itu apa maknanya hidup 24 jam? Gimana Pak Direktur supaya ini saya ke kantor jadi ibadah? Nah ini ada kuncinya. Kalau kita ingin berbuat baik apapun supaya jadi ibadah, satu harus ada niat bahwa hari ini saya akan melakukan kebaikan, apapun bentuknya. Niatkan. An-niyatu lillah, niat karena Allah. Yang keduanya adalah ikhlas melaksanakan. Yang ketiganya sesuai contoh Rasul. Nah ini. Kalau ingin ngantor ke sini dari rumah itu, setelah kita sarapan atau makan apa dengan istri, dengan anak itu, sebelum berangkat itu kan pamit. Suka pamit? Biasa-biasa wae. Harus pamit itu. Mama pamit, bapak balik ke kantor. Nah, biasa tak pikiran, orang teh campur balik ke kantor, imah dia bisi kuah, orang teh ajar gitu ini baru udah sejuta caranya, berangkat deh, salam aja deh, harus nama sekurang-kurangnya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Semoga mama anak-anak yang di rumah ya selamat, sejahtera, dan penuh keberkahan. Itu doa itu. Nah kemudian kata si mama juga menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa oke norek kantor, sing salamat, sing menang keberkahan. Itu teh ngajarin ke Allah ketika akan meninggalkan rumah berpisah dengan istri. Bahkan kata Kiai As'ad langsung katanya disuruh istri Pak. Karena ibadah itu salah satunya ngesut istri sorangan mungkin begitu. Kalau dengan istri batur ya,
disun katanya itu ya. Dan ketika disun itu menjadi ibadah. Tahan ya. Jadi istrinya kudu minta disun kak suami. Sun lah ibadah lah. Nah itu. Istrinya oh sampai tombolnya. Saling menyayangi, mencintai subhanallah. Dan istri itu ketika kita ucapkan salam kepada istri, di situ malaikat itu memperhatikan dan mengabulkan doa-doa. Jadi satu niatkan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, yang pertama iman. Makanya di mana-mana itu pasti kata-kata iman itu muncul. Bahkan menjadi pegawai apapun syaratnya apa? Yang pertama beriman dan bertakwa. Berarti ditanyakan naon kriteria anak ini ya. Pokoknya nama ya eta itu sudah biasa. Sudah masuk ke dalam kriteria. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah menitipkan dirinya kepada Allah, tidak akan macam-macam. Orang yang beriman, orang yang bertakwa sudah di tangan Allah. Nah, itu. Setelah iman, kemudian di dalam ayat itu ada yang kedua, hajaru, hijrah. Hijrah secara fisik, hijrah secara sifat, gitu ya. Atau hijrah secara jasmani, hijrah secara ruhani. Mungkin hijrah secara jasmani, mungkin kalau ada ada bencana, mungkin ada penyakit, mungkin pindah. Gitu. Hanya pindah itu harus ke yang lebih aman, lebih bagus. Ulah pindah lebih bocor, nanti itu lebih bagus. Lebih lebih bahagia gitu ya. Nah bagaimanapun ini hijrah. Dan di zaman Rasulullah itu besar-besar hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Dan mereka itu ya meninggalkan kekayaannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya semata-mata mengikuti Rasul. Bahkan ada yang istrinya tidak mau, silakan aja nggak mau sampai ini lagi dengan Rasul. Sampai itu, tapi istrinya juga takut hanya ikut dengan Rasul. Mengapa? Karena ini yang terbaik. Karena di kota Mekah itu 13 tahun Rasul membina keimanan, membina keyakinan, membina kepercayaan. 13 tahun itu. 13 tahun itu kalau pejabat mah jadi berapa periode itu teh? 3 periode kurang lebih lah gitu ya. Untuk membina iman jamaah warga itu 3 periode. Rasul setelah 13 tahun diperintah oleh Allah untuk segera meninggalkan kota Mekah, hijrah. Nah sekarang mudah-mudahan kita tidak hijrah sifatnya fisik ya, tapi hijrah yang bersifat ruhani. Bagaimana hijrah yang bersifat ruhani? Yaitu melakukan sesuatu yang lebih baik. Biasa nama tahajud hoream. Hijrah, masih hoream mana tahajud? Masih kena hoream istighfar. Kenapa? Pada hijrah, mau hijrah bismillah. Tuh. Karena tahajud itu sholat yang paling istimewa setelah sholat wajib. Dan bagi Rasul sendiri itu adalah wajib. Kata Rasul, kata Allah SWT kan disebutkan fatahajjat bihi nafilatallah asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmudah. Kata Allah tuh. Jadi untuk umatnya itu nafilah, pekerjaan sunat, tapi pahalanya besar. Jadi kalau tidak tahajud kemana? Orang tahajud kena naon? Kalau nggak tahajud kena naon? Ya naon, kehilangan pahala. Orang lain gemol pahala, ya mah begitu bangun nggak ada apa-apa. Makanya tahajud itu bangun jam 3 atau jam 4, sekarang itu 4:30 masih ada tahajud sekarang. Karena subuhnya jam berapa sekarang? Jam 4:42. Kalau 4:30 baru bangun ya wudu, terus sholat tahiyat syukur wudu 2 rakaat, tahajud rakaat, witir 1 udah cukup. Terus gitu ngarekol deui, kita serai deui gitu. Ya salah atau katakan ke masjid. Langsung ke masjid meneruskan perjuangan. Dan di masjid ada pengajian, 15 menit ikuti. Kalau di sana ada pengajian ikuti. Walaupun kiainya saya apa yang tiba-tiba iya bayar, usah ada teroba-roba. Yang lebih kena tak tahu, kenapa itu naon.
ulangan eleh, balik sorangan teu maju. Pokoknya mereka duduk. Kenapa? Ketika ikut pengajian itu yang datang itu malaikat, tumplak ke situ. Untuk apa? Untuk memohonkan ampun kepada Allah atas kehadirannya di dalam kolabur, termasuk sekarang. Termasuk sekarang ini, malaikat itu hadir. Direktur, ibu direktur, sama itu ayo dicek malaikat ya. Di marana gitu kan. Udah alhamdulillah. Nah ini begitu bubar nanti malaikat langsung bubar dan menyampaikan permohonannya kepada Allah. Ya Allah, yang hadir di pengajian ampuni dosa-dosanya. Dan kita itu mah harus diyakini, jangan menunggu-nunggu kapan doanya nggak kedengaran nih, jangan gitu. Kalau itu pertanyaan itu tidak beriman. Kan? Jadi keyakinan, subhanallah. Nah jadi hijrahnya Rasul, pindahnya. Nah kita pindah dari kebiasaan lelet jadi dinas. Mereka cina mobil mereka pakai lelet, parkir, sahur informasi lelet, betul lelet. Lelet cina problem teh. Kita dalam masuk gitu ya. Ayo masih baca teh kecilnya gitu teh. Cenah maka kok ngabrik itu terus nonton tetap panjang gitu teh. Obrolan kasatpam mana itu lewat kan. Mohon cenah biasa lewat ya mah. Nah mungkin itu kan sistem masalahnya. Nah jadi pindah dari lelet kepada dinas. Pokoknya semuanya rubah. Kenapa hijrah pindah. Dan memang hijrah dari kebiasaan ngomong kasar jadi lembut itu luar biasa. Sampai saya memperhatikan itu bro, jamaah haji sekian juta yang hadir di tempat yang sama, tujuannya sama, pekerjaannya sama, tapi nggak ada yang ribut. Yang kemarin ibadah itu mengapa sampai tidak ada yang ribut? Karena di situ berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man faradha fihinnal hajja terus wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apabila datang kewajiban haji, jaga 3 hal. Jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Nah, itu di situ. Nah, itu tadi dibawa ke keluarga. Jangan ngomong kasar, di keluarga sama itu. Jangan ngomong kasar, jangan berbuat dosa dan jangan berbantah-bantahan. Nah, jawabannya begitu. Di rumah lamun suami kasar ke pemajikan can maninya kasar kan. Jangan ngomong ke pemajikan can maninya ulah. Ya Allah, manusianya kieu gitu lah. Sering ge bagian nang ngartieun ka we. Dua poe can mani. Nah, jadi jangan bicara kasar. Pokoknya lembut. Kalau dulu ketika diuji gitu aja, kesantunan bahasa subhanallah itu. Jadi lembut, dan lembut itu adalah ucapan yang bisa menyenangkan hati. Apa susahnya ngomong santun? Tapi kalau sedang tidak sadar begitulah. Seperti anak-anak sekolah, saya dengar itu ngomong yang kasar. Misalnya apa? Kancing coprok, gitu ngomong. Di tempat nanti itu teh, namun cina kancing, si coprok, gitu. Ngomong gitu ya. Kita tuh bukan hanya anak sekolah, termasuk karyawan, pegawai. Mendengar rokok teh, si kancing, naon coprok. Jadi kalimat itu kan kasar, dan kalau kasar itu ditentukan dengan lagu bahasanya, pilihan katanya, gitu ya. Makanya ketika kita sampai senyum, subhanallah, assalamualaikum, senyum. Sudah senyum, salam. Sudah salam. Balang wae sapa damang pro gitu pada direktur atau ibu direktur ya damang dan akan menjawab subhanallah. Itu komunikasi antara insan hamba Allah yang dapat memanjangkan umur dan mendatangkan rezeki karena wujud dari silaturahim. Nah jadi walaupun suku jangan berdosa, di rumah jangan berdosa. Istri nanya di mana senal, nggak tahu senal ditanya untuk apa, itu kan dosa itu. Atau misalnya istri minta belikan martabak, katanya siap lah gitu. Begitu datang ke jual martabak, terlibatnya bala-bala. Nah dia bala-bala, kan martabak, iya mah bala-bala rasa martabak. Jadi apa? Jadi antara komunikasi itu tidak ada dosa. Kalau berdosa pun mohon maaf. Yang paling sulit mohon maaf atas kesalahan.
Kalau kita pernah berbuat dosa lain, apunten. Walaupun si apunten itu suka ditunggu-tunggu di lebaran. Kayak cina pengotak campur ayeuna lebaran. Itulah kene. Jadi kumaha berdosa we lain. Kumaha itu yang mata terbaru ya. Terus ketika berbuat salah segera. Enak enggak ini makanan? Enak. Padahal enak oke sih sebenarnya ada dengan selera, tapi tetap menghibur gitu ya. Nah, yang ketiganya berbantah-bantahan di rumah tangga bila dibawa sifat-sifat haji, dan itu belum ada yang mengungkap hal itu seolah-olah yang 3 hal di situ di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Makkah, termasuk merembet ke keluarga masing-masing. Itu hijrah. Hijrah itu pindah, ya, wajahadu dan berjihad. Nah ini harus sungguh-sungguh. Jadi kalau mengerjakan sesuatu jangan asal-asalan, sungguh-sungguh. Makanya tadi kata Pak Direktur, bagaimana kita bersungguh-sungguh supaya tetap aktivitas kita menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Tadi syaratnya ada 3, satu apa? Pokoknya gitu ya. Satu niat, 2 apa? Ikhlas, 3 pokoknya sesuai contoh Rasul. Tolong dicatat, kita tidak berulangan. Jadi kalau apapun, termasuk ayah orang motor misalnya teh ribu mana teh bantuan. Nah ajang bantuan tong ngobrol billahi ta'ala mentong dina jero hate billahi ta'ala. Ikhlas dan jangan ngomong, Pak, abdi nu kana sangke ya. Ikhlas bener apa ya? Ikhlas apa ngomongkeun. Jangan ngomongkeun. Ikhlas Pak ada di dalam hati masing-masing. Jadi kalau orangnya ikhlas itu kalau bekerja itu kelihatan wajahnya ceria. Kemana? Alhamdulillah Pak, kita ikhlas. Kalau manyun cuma, yo itu tuh, udah manikir bisa atuh, ada ikhlas. Makanya ikhlas gak usah diumumkan, jangan usah ditanyakan. Ikhlas ya, tolong ditanyakan, terus masing-masing ya. Nah itu ikhlas yang ketiga contoh Rasul. Kita hidup mencontoh Rasul. Saya ingin bertanya, apa yang dicontoh oleh Rasul? Kita kan suka ramai nih, kita mencontoh Rasul, contoh rumah itu ya. Kalau diaplikasikan, kira-kira mencontoh Rasul gimana? Halo? Ibu tos contoh Rasul, pantos. Benar, dah salamat cina. Naon, contoh Rasul naon itu contoh. Kalau dioperasionalkan, mencontoh Rasul itu satu adalah mencontoh ucapan-ucapannya. Rasul tidak pernah mengucapkan yang menyakitkan, yang memusuhi kepada Rasul. Rasul selalu menyampaikan kata-kata yang menyenangkan. Satu. Kedua apa? Perbuatannya. Ketiga, tindakannya. Tindakan itu keputusan-keputusan yang dibuat oleh Rasul tidak menguntungkan orang-orang yang harusnya tidak beruntung. Semua adil yang dijadikan dasar dalam kehidupan Rasul. Itu 3 ya. 1, ucapan. 2, perbuatan. 3, tindakan. Tindakan itu memutuskan. Dan budak terdaikan mani, tong diputuskan kasar. Sok bapaknya balas, sok kasih mani, kasih karena orang bapak ada main nggak mani, kau udah detik. Jangan mani tuh mani, tidak kebawah, aduh, kamu udah kebawah itu mani. Kacau budak tak ada bapak kebawah itu, budak kan cerdas deh. Jadi orang budak kan cerdas. Bahkan saya itu kalau bicara dengan geng-geng pro itu mau ngasih pinter. Ya pengesan. Nah siapa itu mana? Saya udah tuh. Ayat timah memang anak-anak teh. Aina budak karak lahir nggak semata. Apa ya Aina? Wah kalau tidak boleh ngamuk gitu. Sarwanya nginum lagi pada HP aja bukan dia. Bapaknya gitu di tinggi komunikasi di sana ada masing-masing gitu. Jadi situ tidak ada kemesraan. Makanya melalui kajian ini, melalui pengajian ini betul-betul melahirkan sesuatu yang membanggakan. Jadi 3 ya, 1 iman, 2 hijrah, 3 jihad. Semua harus di jalan Allah. Nah, itu. Bukan di jalan makhluk. Semua semata-mata karena Allah. Makanya sebelum berangkat baca bismillah, datang ke tempat, alhamdulillah, masuk ke kantor, assalamualaikum, walaupun di dalam nggak ada orang itu. Jadi di sini ada malaikat dengan assalamualaikum. Jangan datang ada, ajak itu dia loh.
Udah naon gini, untung menjawab pada kuping itu ada malaikat. Dan kalau ada jin kafir gitu ya, itu mereka pergi. Assalamualaikum. Jin kafir kesialan gitu. Kenapa? Karena mereka tidak senang mengikuti contoh Rasul. Masuk ke ruangan, kecuali masuk ke tempat kotor dengan assalamualaikum ya. Masuk ke WC, Waalaikumsalam. Tempat-tempat yang bagus ya. Dan kalau orang yang berjalan salam kepada yang sedang duduk. Nah itu orang yang berjalan dia akhirnya menanggung assalamualaikum. Orang yang naik motor salam kepada siapa? Karena yang berjalan. Orang yang naik mobil salam ke siapa? Yang naik motor. Jadi semuanya ada. Kalau udara kesasarnya dalam turun begitu kan semuanya salam itu jadi harapan yang luar biasa. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi selalu mengharapkan rahmat Allah. Dan ke surga itu ingat ya, bukan karena getol tahajud, bukan karena getol sedekah, bukan karena amalnya banyak, bukan. Ke surga itu karena rahmatnya Allah. Makanya doa yang bagus, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Udah apa? Belum. Nah YouTube nah ayat itu namanya. Karena setiap pengajian kan selalu dimasukkan ada doa-doa yang sifatnya bisa dijadikan amalan harian. Nah jadi ulangi ya, bila kita beriman, bila kita berhijrah, bila kita berjihad di jalan Allah, maka mereka akan selalu mengharapkan rahmat Allah dan Allah akan memberikan ampunan dan akan memberikan kasih sayang. Jadi akan selalu mendapatkan rahmat Allah, akan selalu mendapatkan ampunan dan mendapatkan kasih sayang. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berjihad, bagi orang yang berhijrah dalam jalan Allah. Nah, saya kira Pak Nur itu hal yang sifatnya apa yang disampaikan pada hari ini, dan jangan lupa tadi surat apa? Al-Baqarah. Surat seberapa? Ayat seberapa? Lupa darinya 218 gitu. Kalau coba-coba nanti buka-buka lagi, kan tadi ingin buka lagi, itu lebih mantap lagi. Nah itulah saya kira apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pengajian terus dilaksanakan sebagai penguatan iman dan Islam. Dan kalau ada waktu hari Minggu juga terus Pak Direktur, Ibu Wadek itu tidak pernah Ibu Warek ya, Ibu Wadir tidak pernah absen itu selalu. Ini absen kelihatannya kelihatan. Kalau ada waktu mah nolong. Halo itu aja. Tutup deui geus wassalam. Saya kira itu pada itu Allahumma biqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.